little mouse, 'cause I'm an albatross. Little mouse, 'cause I'm an albatross. Baik, pengertian metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta perubahannya. Selanjutnya, pengertian karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid, disebut polyhidroksialdehid atau aldosa, atau berupa keton yang disebut polyhidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian di atas, berarti diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Perkenalkan, nama saya Najeria. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu fungsi karbohidrat. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek. Sumber energi yaitu berasal dari gula. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka menengah, yang dimana pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Fungsi lainnya yaitu sebagai komponen struktural sel. Rumus dari karbohidrat yaitu CaH2O. Metabolisme karbohidrat. Nah, metabolisme karbohidrat mencakup sintetis anabolisme dan juga penguraian katabolisme molekul organik yang kompleks. Metabolisme biasanya terdiri atas beberapa tahapan-tahapan yang melibatkan enzim, yang dikenal pula dengan sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Karbohidrat merupakan hidrat dari unsur karbon C. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tumbuhan, makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Karbohidrat. Nah, di sini glukosa yang diserap dari pencernaan makanan di bawah darah menuju ke seluruh sel tubuh. Dalam sitoplasma, glukosa akan mengalami glikolisis, yaitu peristiwa pemecahan gula hingga menjadi ATP. Dan mempunyai dua jalur glikolisis, yaitu jalur biasa untuk aktivitas atau kegiatan hidup yang biasa atau normal, dengan hasil ATP terbatas, dan glikolisis jalur cepat yang dikenal dengan jalur Epstein-Barr-Verhoeven untuk menyediakan ATP cepat pada aktivitas kerja keras, yang misalnya lari cepat, di mana jalur ini memberikan hasil asam laktat yang bila terus bertambah dapat menyebabkan terjadinya asidosis laktat. Dan aksidosis ini dapat berakibat fatal, terutama bagi yang tidak terbiasa beraktivitas keras. Hasil oksidasi glukosa melalui glikolisis akan dilanjutkan dalam siklus Krebs dan terjadi di bagian matris mitokondria, dan selanjutnya hasil siklus Krebs akan digunakan dalam sistem Kobler dengan menggunakan sitokrom dan berakhir dengan pemanfaatan oksigen sebagai penangkapan ion H. Kejadian tubuh kemasukan racun menyebabkan sistem sitokrom diblokir oleh senyawa racun, sehingga reaksi reduksi oksidasi dalam sistem Kobler terutama oleh oksigen tidak dapat berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, Prodi Budidaya Perairan, NIM STK 420012. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai monosakarida C6H12O6. Merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin. Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida juga berfungsi sebagai molekul dasar bagi pembentukan senyawa karbohidrat kompleks pati atau stek atau selulosa. Contoh dari monosakarida adalah heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa,
monosaribosa atau penyusun RNA dan deoksiribosa atau penyusun DNA. Selanjutnya disakarida C12H2O11 merupakan jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap molekul disakarida akan terbentuk dari gabungan dua molekul monosakarida. Disakarida mempunyai rasa manis dan sifatnya mudah larut dalam air. Contoh pati disakarida adalah laktosa atau gabungan antara glukosa dan fruktosa, dan maltosa atau gabungan antara dua glukosa. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu polisakarida CH1OS yang merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula yang mempunyai rata-rata terdiri dari 10 gugus gula, dan pada umumnya polisakarida tidak berasa atau pahit dan sifatnya sukar larut dalam air. Contoh dari polisakarida yaitu amilum yang terdiri dari 60-300 gugus gula berupa glukosa, glikogen atau gual otot yang tersusun dari 12-16 gugus gula, dan selulosa, paktin, lignin, dan kitin yang tersusun dari ratusan bahkan ribuan gugus gula tambahan senyawa lainnya. Dan yang keempat yaitu oligosakarida yang merupakan bentuk karbohidrat yang bila dihidrolisis menjadi 2-10 unit monosakarida, yang contohnya dari oligosakarida yaitu maltosa. Selanjutnya glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam piruvat atau asam laktat. Apabila glikolisis terjadi dalam suasana anaerobik, maka akan berakhir dengan asam laktat dan menghasilkan 2 ATP, dan apabila dalam keadaan aerobik berakhir menjadi asam piruvat dengan 8 ATP. Kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Glikogenesis juga dapat berarti lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Glikogenesis merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilium pada tumbuhan. Faktor-faktor metabolisme karbohidrat yang pertama yaitu pada keadaan kelaparan. Enzim-enzim utama dari glikolisis, glikogenesisi aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari glukogenesisi dan glikogenesis meningkat. Yang kedua, pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim-enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim-enzim glikolisis, HMP, SAN, dan glikolisis meningkat, sedangkan aktivitas utama glukogenesis dan glikogenesis. Nah, itulah tadi beberapa materi yang dapat kami paparkan, dan juga mudah-mudahan dengan pemaparan kami tadi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi mengenai metabolisme karbohidrat. Nah, dengan itu kami mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little mouse, 'cause I'm an albatross.